wabarakatuh. Melanjutkan bab 1 tentang sistem bilangan real. Kemarin kita sudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifatnya dan mengembangkannya ke pertidaksamaan nilai mutlak gitu. Nah, ada beberapa sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika A kurang dari B maka B lebih besar dari A, gitu ya. Intinya sifat nomor 1 ini adalah ketika angkanya diubah letaknya itu tandanya mengikuti, gitu ya. Untuk sifat yang nomor 2, jika A lebih besar dari B maka akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, A plus minus C lebih besar dari B plus minus C apabila C positif. Artinya jika suatu pertidaksamaan itu masing-masing suku kita tambah atau kita kurangi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya kurang dari atau lebih darinya itu tetap. 2 A kali C lebih besar dari B kali C apabila C positif. Artinya kalau masing ruas kita kalikan atau kita bagi dengan suatu bilangan positif, maka tandanya juga tetap. Ya, kapan tanda itu berubah? Yaitu sifat nomor 2, 3. Jika A dikalikan C, yaitu maksud saya A kali C akan kurang dari B kali C apabila C itu negatif. Artinya kalau suatu pertidaksamaan itu masing-masing ruas kita kalikan atau kita bagi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya berubah, begitu ya. Kemudian jika suatu pertidaksamaan itu masing-masing ruasnya dipangkatkan dengan suatu pangkat positif, maka tandanya tetap. Itu yang dimaksud dengan sifat 24. Nah, untuk sifat 25, apabila kita ubah ke bentuk pecahan, awalnya A lebih besar dari B, maka akan tandanya terbalik menjadi 1/A kurang dari 1/B, begitu ya. Ini sifat-sifat ini sebenarnya sudah diterapkan waktu menyelesaikan soal kemarin. Jadi dari soal-soal kemarin itu kesimpulannya atau kita ambil ringkasan sifat-sifatnya itu saya jabarkan menjadi sifat nomor 1 dan nomor 2, begitu ya maksudnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai mutlak. Ya, nilai mutlak X atau didefinisikan itu ya, kurung buka X didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan sehingga jarak selalu bernilai positif. Artinya nilai mutlak selalu bernilai positif. Nilai mutlak dari 1 adalah 1, nilai mutlak dari min 1 adalah 1, tetap positif. Nah, kalau dituliskan secara simbol matematis seperti ini ya, nilai mutlak X bernilai positif ketika X-nya positif atau sama dengan 0. Nilai mutlak X bernilai negatif ketika X-nya kurang dari 0. Jadi kalau X-nya adalah min 1, nilai mutlak min 1 artinya adalah min X min 1, sehingga 1 atau positif gitu. Beberapa sifat nilai mutlak ini ada 7. Yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan akar kuadratnya. Nah, maksudnya apa? Akar kuadrat ini akan selalu kita peroleh positif. Kemudian sifat yang nomor 2, nah kalau dikalikan itu tanda mutlaknya dapat dipisah. Begitu juga untuk sifat yang nomor 3, kalau dibagi tanda mutlaknya bisa dipisah pembilang dan penyebut. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, nah ini perlu sifat nomor 4 dan 5 ini penting untuk kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini tandanya bisa jadi kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kedua-duanya berlaku ya.
baik tidak ada sama dengan maupun ada sama dengannya. Jika kurang dari sifat nomor 4, nilai mutlak X kurang dari D. Artinya kita konversi ke pertidaksamaan biasa, maka min D kurang dari X kurang dari D. Setelah kita konversi ke pertidaksamaan biasa yang tidak ada nilai mutlaknya, baru dapat diselesaikan. Untuk sifat nomor 5, nilai mutlak X lebih besar dari D, maka akan berlaku X kurang dari min D atau X lebih besar D. Jadi itu konversinya ya. Sehingga untuk yang sifat nomor 5 ini kita akan menyelesaikan dua pertidaksamaan ya. Yang pertama X kurang dari min D, yang kedua X lebih besar D. Kedua-duanya diselesaikan. Untuk sifat yang nomor 6 dan 7 ini disebut sebagai sifat ketaksamaan segitiga ya. Yang pertama, jika ditambah X ditambah Y dalam nilai mutlak, maka dia kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y gitu ya. Dipisah bukan sama tapi kurang dari sama dengan. Untuk pengurangan, jika itu maka itu sifatnya akan lebih besar dari masing-masing nilai mutlaknya ya. Sifat nomor 7 ini disebut sebagai sifat ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, untuk menerapkan sifat-sifat ini kita lanjut ke contoh. Ya, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Karena itu kurang dari, maka kita menggunakan sifat nomor 4. Kita konversi dulu ke pertidaksamaan biasa, sehingga menjadi min 1 kurang dari 5 min 2 per X kurang dari 1. Nah, kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka kita eliminasi satu persatu sesuatu yang menempel di X ya, istilahnya seperti itu cara gampangnya. Pertama kita akan menghilangkan 5 gitu ya. Dengan apa? Berarti dengan dikurangi 5 ya. Min 1 dikurangi 5, 5 dikurangi 5 dan 1 dikurangi 5 begitu. Hasilnya adalah min 6 kurang dari min 2 per X kurang dari min 4. Nah selanjutnya kita hilangkan 2-nya ya. Kita hilangkan min 2-nya itu. Gimana cara menghilangkan min 2? Berarti kita akan membagi dengan min 2 atau kita kalikan 1 per min 2 gitu ya. Masing-masing ruas kita kalikan dengan 1 per min 2 sehingga hasilnya adalah 3 lebih besar dari 1 per X lebih besar 2. Nah, karena kita mengalikan dengan suatu bilangan negatif atau membagi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya bisa terbalik ya, tandanya berubah. Nah, selanjutnya karena tujuan kita X, maka kita ubah menjadi 1/4. Kalau diubah menjadi 1/4 berarti dia tandanya kita balik lagi ya. Sehingga menjadi 1/3 kurang dari X kurang dari 1/2. Begitu ya. Sehingga dapat saya simpulkan HP-nya adalah dari 1/3 sampai dengan 1/2. Atau dalam garis bilangan dapat kita gambarkan sebentar. Nah seperti itu ya. Ini ada 1/3 dan setengah, berarti HP-nya adalah di antara 1/3 dan setengah. Kalau 1/3 itu 0,3. Oke ya, HP-nya adalah di antara 1/3 dan setengah. Oke, lebih besar mana ya? 1/3 dan setengah begitu? Lebih besar setengah ya. Lebih besar setengah. Oke, betul ya. 1/3 dan setengah. Contoh
Ini ada contoh lagi, namun sekarang adalah contoh yang lebih besar dari ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 3 lebih besar sama dengan 1. Karena ini lebih besar, jadinya kita menggunakan sifat nilai mutlak yang nomor 5 ya. Menjadi ada dua pertidaksamaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, 2x min 3 kurang dari sama dengan min 1, atau 2x min 3 lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk yang sebelah kiri kita hilangkan 3-nya. Ini baik sebelah kiri maupun sebelah kanan kita hilangkan 3-nya, berarti ditambah 3. Kalau ditambah 3 berarti tandanya tetap gitu ya. Kemudian dari sini ke sini maupun dari sini ke sini, karena kita inginkan X ya, maka masing-masing ruas dibagi 2. Diperolehlah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah dari min tak hingga sampai 1 gabungan dari 2 sampai tak hingga. Nah, kalau kalian teliti, ini ada yang salah untuk menuliskan HP-nya. Yang betul bagaimana ya? Yang betul adalah pada 1 itu kurungnya adalah kurung siku. Sebelum 2 kurungnya itu juga kurung siku. Menandakan apa? Menandakan karena ini kurang dari sama dengan. Sehingga artinya 1 dan 2 masuk pada himpunan penyelesaian gitu ya. Kalau digambarkan pada garis bilangan, nah itu ada 1, ada 2. Nah, kalau dari minta hingga sampai 1 gambarnya adalah seperti itu. Kemudian X lebih besar sama dengan 2, berarti dari 2 sampai tak hingga gambarnya adalah seperti itu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya seperti pada yang diarsir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.